Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, apa kabar anak-anak? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu dalam lindungannya. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, kita masih belajar online. Dan kita tetap berdoa semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita belajar dengan tatap muka. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Pada pertemuan sebelum kita PTS, kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat itu bisa digambar, yaitu membentuk suatu grafik. Nah, di sini kita makanya akan belajar tentang fungsi kuadrat. Nah, apakah ada yang tahu apa contoh dalam kehidupan sehari-hari dari fungsi kuadrat itu? Baik, ada beberapa contoh dari fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saja di sini ada seorang anak yang melemparkan bola, kemudian ditangkap oleh salah seorang temannya. Nah, di sini dari lemparan bola tersebut itu membentuk fungsi kuadrat, atau ini membentuk sebuah parabola. Atau contoh yang lain adalah ada suatu permainan dari Angry Bird, atau kita bermain ketapel, di mana jika kerikil atau bola itu kita lepaskan, maka akan membentuk seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari fungsi kuadrat. Adapun bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Atau bentuk lainnya itu adalah y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi di sini fx itu sama dengan y atau sama saja y. Seperti itu. Dengan a tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, c adalah bilangan real. Nah, di mana kalau grafik fungsi ini berbentuk parabola. Contoh yang pertama adalah untuk fungsi fx sama dengan 15 ditambah 4x dikurangin x kuadrat, tentukan nilai fx jika x sama dengan 3. Yang kedua, tentukan bayangan dari negatif 2 oleh f. Nah, yang pertama kita akan menentukan nilai fx di mana diketahui bahwa x-nya adalah 3. Nah, di sini tinggal kita masukkan nilai x-nya ini diganti 3 itu ke dalam fungsi, di mana fungsinya tadi adalah 15 ditambah 4x dikurangin x kuadrat. Nah, di sini kita masukkan atau kita ganti x-nya menjadi 3. Sehingga hasilnya adalah 15 ditambah 4 kali 3 dikurangin 3 dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah 15 ditambah 18 dikurangi 9 sama dengan 18. Jadi, jika x-nya itu sama dengan 3, maka nilai fx sama dengan 18. Nah, untuk yang kedua, kita cari bayangan dari negatif 2 oleh f. Nah, untuk bayangan dari negatif 2 itu dapat ditulis dengan f negatif 2. Kalau tadi x-nya 3 maka f3. Kalau di sini f negatif 2. Sama seperti tadi, tinggal kita masukkan atau kita ganti x-nya menjadi negatif 2. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 3. Jadi bayangan dari negatif 2 oleh f adalah 3. Untuk contoh yang nomor 2,
pada fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurangin 14, tentukan nilai x jika f(x) sama dengan 0. Nah, f(x) sama dengan 0 ini berarti kan tadi f(x)-nya adalah x kuadrat plus 5x negatif 14. Di sini sama dengan 0, maka f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurangin 14 itu sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat pada materi sebelum PTS. Nah, kita tentukan atau kita cari faktornya itu menjadi x plus 7, x min 2. Kalau kita cek itu coba ya, x kali x adalah x kuadrat. X dikalikan negatif 2 adalah negatif 2x, kemudian ditambah 7 kali x, 7x, berarti negatif 2x ditambah 7x adalah 5x. Kemudian 7 kali negatif 2 adalah negatif 14. Berarti sini sudah sesuai. Nah, dari persamaan ini maka bisa diperoleh x plus 7 sama dengan 0 atau x sama dengan min 2 sama dengan 0. Maka x1-nya adalah negatif 7 dan x2-nya adalah 2. Jadi jika f(x) sama dengan 0, maka terdapat dua nilai x, yaitu x1 sama dengan negatif 7 dan x2 sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan belajar grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius, di mana nanti akan diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut. Fx itu sama dengan x kuadrat. Nah, itu dapat disajikan dalam tabel berikut. Nah, di sini kita pertama mencari x dan x kuadratnya. Untuk x-nya itu bebas. Nah, di sini Ustazah contohkan mulai dari negatif 3 untuk x-nya. Dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kemudian kita cari x-nya, x kuadratnya. Nah, x-nya adalah negatif 3, maka x kuadratnya adalah negatif 3 dikuadratkan. Hasilnya adalah 9. Kemudian x-nya negatif 2, maka diperoleh x kuadratnya adalah 4. Untuk x-nya negatif 1, maka diperoleh x kuadratnya adalah 1, dan seterusnya. Nah, dari sini maka diperoleh pasangan berurutan di mana x, fx-nya adalah tadi kalau x-nya negatif 3 maka y-nya adalah 9. Kemudian x-nya negatif 2 maka fx atau y-nya itu adalah 4. Kemudian jika x-nya adalah negatif 1 maka y atau fx sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, di sini x kuadrat ini sama dengan fx atau y, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan suatu grafik, yaitu dengan kita memasukkan koordinat-koordinat ini ke dalam koordinat kartesius. Kita masukkan titik-titik ini ke dalam koordinat kartesius. Nah, di sini jika x-nya itu 3, maka y-nya adalah 9. Nah, di sini ini terletak di tengah-tengahnya antara negatif 2 dan negatif 4, maka ini adalah negatif 3. Nah, di sini ini adalah titik yang pertama. Untuk titik yang kedua adalah negatif 2,4. Untuk titik yang ketiga adalah negatif 1,1. Kemudian ada titik 0,0, ada 1,4, ada 1,1, kemudian 2,4, ada 3,9. Nah, dari sini, dari titik-titik ini kita tarik garis, maka diperoleh gambar yang ini.
Kita tarik ya ke sini, maka membentuk sebuah parabola. Nah, ini adalah grafik dari fungsi kuadrat. Kemudian untuk jenis grafik fungsi kuadrat itu ada beberapa. Yang pertama ada grafik fungsi kuadrat di mana f(x) sama dengan x kuadrat plus p. Kalau tadi itu f(x) sama dengan x kuadrat. Nah, untuk contohnya itu ada f(x) sama dengan x kuadrat plus 1. Ada juga f(x) sama dengan x kuadrat min 3. Ini kita jadikan contoh yang pertama, ini yang kedua. Kemudian kita buat dengan menggunakan tabel, kita masukkan x-nya itu bebas. Nah, di sini Ustazah mengambil sama seperti yang tadi, x-nya yaitu dimulai dari negatif 3 sampai 3. Kemudian x kuadratnya tinggal kita masukkan, maka kalau x-nya itu negatif 3, x kuadratnya adalah 9. X-nya negatif 2, maka x kuadratnya adalah 4, dan seterusnya. Kemudian karena ini untuk fungsi kuadrat yang pertama itu adalah x kuadrat plus 1, maka kita buat dulu x kuadrat plus 1, kita cari tadi x kuadratnya ketemu 9, tinggal kita kurangkan 1, hasilnya plus 1, maka hasilnya adalah 10. Kemudian 4 plus 1, 5, 1 plus 1, 2, 0 plus 1, 1, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang x kuadrat min 3, maka tinggal kita kurangkan x kuadrat ini dengan 3. Maka diperoleh 6, 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita buat grafik. Nah, ini untuk yang tadi x kuadrat fx atau y itu sama dengan x kuadrat. Bentuknya adalah seperti ini. Kemudian ini adalah yang x kuadrat plus 1. Tadi kan kalau x-nya negatif 3, maka ini x kuadrat plus 1 ini atau sama dengan fx atau sama dengan juga dengan y. Jadi kalau x-nya negatif 3, maka y-nya adalah 10. X-nya negatif 3, y-nya adalah 10. Kemudian kalau x-nya negatif 2, maka y-nya adalah 5. X negatif 2, y-nya adalah 5 di sini. Kemudian x-nya negatif 1, maka y-nya adalah 2. X-nya negatif 1, y-nya 2. Kemudian x-nya 0, y-nya adalah 1 di sini, dan seterusnya. Sehingga untuk fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 1, grafik fungsi kuadratnya adalah seperti ini. Kemudian kita gambar untuk fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat dari x kuadrat min 3. Sama seperti tadi, x-nya 3, maka y-nya adalah 6. X-nya 3, y-nya 6. Ini. Kemudian x-nya negatif 2, y-nya adalah 1. X-nya negatif 2, y-nya adalah 1, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita hubungkan, maka diperoleh gambar atau grafik fungsinya adalah seperti ini. Ini adalah grafik fungsi dari x kuadrat min 3. Nah, setelah kita amatin sehingga diperoleh kesimpulan di mana grafik fungsi f1x sama dengan x kuadrat plus p dapat diperoleh dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat digeser vertikal sejauh p satuan. Seperti tadi kan kalau ini adalah grafik fungsi dari x kuadrat. Di sini adalah x kuadrat plus 1. Ternyata ini naik sejauh 1 satuan. Kalau ini x kuadrat min 3, ternyata ini turun sejauh 3 satuan. Nah, di sini kan kalau yang ini p-nya adalah 1, naiknya 1. Di sini p-nya negatif 3, maka dia turun sejauh 3 satuan. Sesuai dengan yang
ini nomor 1. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu adalah koordinat titik balik minimum grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus p adalah 0, p. Dan p adalah nilai minimum fungsi. Karena kalau kita perhatikan itu kan grafiknya itu ini adalah p-nya di paling bawah ini, atau nilai minimumnya ini adalah p. Untuk grafik fungsi yang kedua yaitu adalah grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x plus p dikuadratkan. Nah, untuk grafik fungsi f(x) sama dengan x plus p dikuadratkan itu memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, nilai minimum dari fungsi f(x) dan sama dengan x plus p dikuadratkan adalah 0. Kemudian koordinat titik balik minimum fungsi adalah negatif p, 0. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut. Untuk fungsi-fungsi berikut, tentukan nilai minimum dan koordinat titik balik pada grafik fungsinya. Yang pertama ada f(x) sama dengan x kuadrat min 4. Yang kedua f(x) x plus 6 dikuadratkan. Nah, untuk yang pertama, nilai minimum dari grafik dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 4 adalah negatif 4. Kenapa? Ini adalah menggunakan rumus yang tadi ini, bahwa minimumnya adalah p. Karena di sini p-nya adalah negatif 4, maka nilai minimum titik balik minimumnya adalah negatif 4. Kemudian untuk koordinat titik balik minimum dari grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 4 adalah 0, negatif 4. Nah, di sini yang kedua itu adalah nilai minimum dari fungsi f(x) sama dengan x plus 6 dikuadratkan. Nah, koordinat titik balik nilai minimumnya itu adalah 0. Ini nilai minimum dari fungsi f(x) sama dengan x plus p dikuadratkan adalah 0. Jadi untuk tahu ini menggunakan yang ke-1 atau yang kedua, fungsi kuadrat yang 1 atau 2 adalah kita perhatikan bentuk persamaan kuadratnya ini. Kalau ini kan x plus 6 dikuadratkan, maka menggunakan yang kedua ini. Jadi nilai minimumnya adalah 0. Kemudian untuk koordinat titik balik minimum dari grafik fungsi f(x) sama dengan x plus 6 dikuadratkan adalah negatif p, 0. Di sini p-nya adalah 6, berarti negatif 6,0. Untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat. Adapun unsur-unsur dari grafik fungsi kuadrat itu ada 4. Yang pertama adalah sumbu simetri. Nah, apa yang dimaksud dengan sumbu simetri? Sekarang kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar grafik fungsi kuadrat yang membentuk suatu parabola, yaitu di mana fungsi persamaan kuadratnya adalah y sama dengan x kuadrat plus 2x min 3 dan membentuk parabola seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan sumbu simetri itu artinya kan sama. Nah, gambar ini jika kita lipat itu nanti maka lipatan tengahnya itu akan berada di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan sumbu simetri. Kemudian yang kedua yaitu adalah pembuat nol fungsi. Untuk pembuat nol fungsi itu terletak pada titik negatif 3,0 dan 1,0. Kenapa ini dinamakan dengan pembuat nol fungsi? Karena jika kita masukkan nilai x-nya ke dalam suatu persamaan kuadrat ini, maka hasilnya akan 0. Begitupun dengan titik 1,0. Jika kita masukkan nilai x-nya menjadi 1, kita gantikan dengan 1, maka y-nya akan menjadi 0. Untuk yang ketiga yaitu adalah titik balik minimum dan minimum fungsi.
Nah, untuk titik balik minimum dan minimum fungsi itu terletak pada ini, titik negatif 1, negatif 4. Karena kalau kita perhatikan, titik terendahnya itu berada di sini. Atau kalau di atas itu namanya puncak, kalau di bawah berarti namanya titik terendah. Titik balik minimumnya itu di sini. Kemudian yang keempat yaitu adalah daerah hasil fungsi. Untuk daerah hasil fungsinya itu yaitu dari koordinat ini y-nya negatif y-nya 5 sampai negatif 4. Ini disebut dengan daerah hasil. Sekarang kita belajar sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, itu ada dua. Yang pertama itu berdasarkan nilai A, yang kedua berdasarkan nilai diskriminan atau D. Nah, untuk berdasarkan nilai A ini ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika A lebih dari 0 atau A-nya itu positif, maka grafik atau parabola terbuka ke atas. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum dinotasikan Y-min. Sedangkan yang kedua, jika A kurang dari 0 atau A-nya ini negatif, maka grafik atau parabola terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum dinotasikan dengan Y-max. Nah, kemudian untuk sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Dan apa sih nilai diskriminan? Jadi kita sebelumnya sudah belajar tentang persamaan kuadrat dan juga sudah belajar tentang diskriminan, di mana rumus dari diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, jika D-nya lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Untuk jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di X, 0 di sebuah titik. Yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, jadi kalau yang tadi berdasarkan grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A, jika digambarkan maka grafik fungsi kuadratnya itu seperti ini. Yang pertama, jika A lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas. Dan di sini mempunyai nilai titik minimum, karena titik terendahnya itu di sini. Sedangkan untuk A kurang dari 0, grafiknya adalah terbuka ke bawah. Dan dia memiliki nilai titik maksimum, yaitu berada di puncak sini. Nah, sifat-sifat fungsi kuadrat tadi yang berdasarkan nilai A dan berdasarkan nilai diskriminannya, jika digambarkan grafik fungsi kuadratnya itu adalah seperti ini. Ini yang pertama, A-nya lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas, dan di sini dia lebih dari 0, maka memotong di dua titik sumbu X. Nah, ini titik potongnya berada di sini dan di sini. Kemudian untuk A lebih dari 0 dan D sama dengan 0, maka grafiknya terbuka ke atas dan ini menyinggung sumbu X. Kemudian jika A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas tidak memotong maupun tidak menyinggung sumbu X. Nah, sekarang jika A-nya kurang dari 0 dan D lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya terbuka ke bawah dan D-nya juga memotong di dua sumbu X, yaitu berada di sini dan di sini. Nah, kemudian untuk A kurang dari 0 dan D sama dengan 0, maka bentuk grafik fungsi kuadratnya adalah terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X. Sedangkan yang terakhir, A kurang dari 0, D-nya juga kurang dari 0, maka grafiknya berbentuk terbuka ke bawah dan tidak menyinggung maupun memotong pada sumbu X.
Nah, sekarang bagaimana cara menggambar grafik fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan menggunakan tabel. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel yang memuat hubungan nilai x dan dengan nilai fx atau nilai y berdasarkan daerah asal yang ditentukan. Untuk yang kedua yaitu adalah menentukan nilai fx atau y, kemudian membentuk pasangan berurutan yaitu x, fx atau x, y. Untuk yang ketiga, menggambar titik-titik dari pasangan berurutan x, fx atau x, y pada koordinat bidang. Yang keempat, membuat grafik fungsi kuadrat y sama dengan fx berupa kurva mulus yang melalui titik-titik tersebut sehingga terbentuk sebuah parabola. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak contoh berikut. Gambarlah grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 8 dengan daerah asal x, di mana x lebih dari sama dengan negatif 5 dan x kurang dari sama dengan 3, x anggota bilangan real, yaitu bilangan nyata dari negatif 5 sampai dengan 3. Di sini kenapa negatif 5-nya ikut, 3-nya juga ikut, karena di sini tandanya adalah sama dengan, jadi tetap ikut. Nah, untuk langkah yang pertama kita lakukan yaitu adalah membuat tabel dengan kita memasukkan nilai x dan fx-nya. Di sini x-nya adalah dari negatif 5 sampai dengan 3. Kemudian kita masukkan x kuadratnya, karena di sini kan fx-nya atau y-nya itu adalah ada x kuadrat terus plus 2x negatif 8. Nah, yang pertama adalah kita masukkan x kuadratnya terlebih dahulu. Di sini jika x-nya negatif 5, maka y-nya adalah 25. Jika x-nya adalah negatif 4, maka y-nya adalah 16. Jika x-nya adalah negatif 3, maka y-nya adalah 9. Dan seterusnya. Jadi di sini tinggal kita kuadratkan nilai x-nya. Nah, untuk nilai dari 2x tinggal kita kalikan. 2 kali negatif 5 adalah negatif 10. 2 kali negatif 4 adalah negatif 8. Dan seterusnya. Kemudian di sini tinggal kita kurangkan dengan negatif 8. Maka tinggal x kuadratnya adalah 25 ditambah 2x. Di sini 2x-nya adalah negatif 10. Berarti 25 dikurangin 10 adalah 15. 15 dikurangin negatif 8. Dikurangin 8. Berarti berarti 15 dikurangin dengan 8. Hasilnya adalah 7. Nah, yang sini pun cara menghitungnya seperti itu. Tinggal kita operasikan sesuai dengan fungsi kuadrat ini. Nah, setelah itu kita bisa menemukan pasangan berurutan x, fx atau x, y. Di mana jika x-nya negatif 5, maka fx atau y-nya adalah 7. Jika x-nya adalah negatif 4, maka y-nya adalah 0. Dan seterusnya. Setelah itu tinggal kita masukkan titik-titiknya ini ke dalam koordinat kartesius. Seperti ini. Setelah itu baru kita hubungkan garis-garisnya sehingga membentuk parabola berikut ini. Nah, jadi demikian pembelajaran atau materi yang kita pelajarin pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih belajar tentang fungsi kuadrat. Kalian bisa pelajarin terlebih dahulu di rumah. Pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan sekian. Marilah kita melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.